Sabar kok. Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang pemuda di Buaran, Durensawit, Jakarta Timur meninggal dunia 1 hari usai disuntik vaksin AstraZeneca. Korban sempat mengeluh sakit kepala dan demam tinggi. Saya, Brigita Verlina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Serga. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupasi 365 Kericuhan terjadi saat ribuan pengendara yang hendak mudik nekat menerobos penyekatan Bekasi, Jawa Barat. Warga diimbau tidak mudik agar tidak terjadi klaster baru penularan virus corona. Petugas menghalau ribuan pemotor yang nekat mudik untuk putar balik saat melaju di Jalan Urip Sumaharjo, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Para pemudik nekat menerobos dan melawan arah hingga membuat kemacetan panjang. Warga bersikeras melanjutkan perjalanan, namun petugas menerapkan aturan sesuai anjuran pemerintah untuk tidak mudik di Lebaran 2021. Adu mulut juga terjadi antara petugas dengan satu keluarga yang mengendarai mobil diduga hendak mudik. Namun pria ini berdalih berpergian untuk bekerja. Karena tak bisa menunjukkan surat tugas, petugas meminta pengemudi untuk putar balik. Penjagaan di pos penyekatan akan terus dilakukan secara ketat untuk memberikan sanksi bagi warga yang nekat mudik. Warga diimbau untuk taat agar tidak terjadi klaster baru penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, 4 orang pemudik motor di jalur Pantura Karawang, Jawa Barat diamankan polisi. Keempat pemudik ini diduga melakukan tindakan provokatif saat memudik motor antri pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan. Ribuan pemotor yang hendak mudik ini memadati jalur Pantura perbatasan Karawang, Jawa Barat. Mereka terhenti di pos penyekatan untuk pemeriksaan dokumen pemudik. Kemacetan panjang ini terjadi akibat penumpukan ribuan pemudik motor. Saat pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan, 4 orang pemudik ditangkap karena melakukan tindakan provokatif dan dibawa ke pos penyekatan untuk diperiksa. Penumpukan pemudik motor terus bertambah dan menyebabkan kemacetan. Main gas sama klakson di saat yang lain sedang antri. Ya, provokatif, jadi tindakan provokatif, jadi diamankan. Nanti kita proses, kita minta keterangan. Tugas akhirnya membuka penyekatan agar arus kendaraan kembali normal. Namun, meski lepas dari pemeriksaan, para pemudik motor akan diperiksa di pos penyekatan berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil nekat menerobos dan menabrak polisi di pos penyekatan Jalan Jogja Solo Prambanan. Pelajar SMA berusia 16 tahun, pengemudi mobil tersebut diamankan polisi dan terancam 1 tahun 4 bulan penjara. Langsung tancap gas dan menabrak. Mobil berwarna kuning ini dihentikan polisi di pos penyekatan jalur antisipasi arus mudik di Jalan Jogja Solo Prambanan, Klaten, Jawa Tengah untuk diperiksa. Namun tiba-tiba mobil tancap gas menerobos penjagaan dan menabrak polisi hingga jatuh terpelanting.
Rekaman video amatir warga yang berada di lokasi langsung viral di media sosial. Setelah pengejaran, pelaku berhasil ditangkap di pertigaan lampu merah SGM Prambanan. Pelaku ternyata remaja pria 16 tahun pelajar SMA, nekat kabur lantaran takut saat diperiksa. Ternyata anak ini takut karena diminta KTP, kemudian diminta surat-surat lainnya sebelum karena dia takut ditilang, sebelum dia menjawab dia udah tahu. Jadi motifnya itu adalah dia takut karena tidak memiliki surat-surat. Pelaku dijerat pasal 212 karena melawan petugas dan dikenakan sanksi tegas serta terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Sebuah SPBU terbakar hingga membuat panik warga yang melintas. Terlebih SPBU ini berada dekat pemukiman. Penyebab kebakaran diselidiki polisi. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membumbung ke udara saat sebuah SPBU di kawasan Langke Rembong, Manggarai, Nusa Tenggara Timur terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga yang melintas panik. Terlebih SPBU Mena ini dekat dengan pemukiman. Sejumlah petugas SPBU berupaya memadamkan api meski dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, minibus yang ditumpangi 6 orang satu keluarga ditabrak truk yang melaju kencang. Truk baru berhenti setelah menabrak tembok bangunan di pinggir jalan. Akibatnya 2 penumpang minibus mengalami luka dan patah. Mobil yang ditumpangi 6 orang satu keluarga ini ringsek setelah ditabrak truk yang melaju kencang dari arah berlawanan di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Truk yang hilang kendali baru berhenti setelah menabrak rumah sekaligus bengkel di pinggir jalan. Kejadian ini membuat pemilik rumah terkejut. Pak tadi di dapur. Nah, terus itu gimana Pak? Maksudnya mendengar suara tabrakan atau gimana? Cuma kayak gempa itu gitu aja. Suaranya keras, benturannya. Kayak gempa. Akibat tabrakan, 2 penumpang minibus terluka dilarikan ke rumah sakit. 1 korban kondisinya kritis. Dari arah yang berlawanan diperkirakan keras kecepatan tinggi sekitar 60 sampai 80. Kecepatan tinggi memang ya Bu? Iya, taknya. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari dan Huzair Zainal melaporkan. Ya pemirsa, diduga karena sopir lelah dan mengantuk, mobil dinas Satpol PP Ciamis menabrak 2 wanita, ibu dan anak pengendara motor. Wanita pengendara motor tersebut luka parah, sedangkan ibunya yang ada di boncengan tewas di lokasi kejadian. Mobil dinas Satpol PP Ciamis ini ringsek setelah menabrak sepeda motor di Jalan Raya Banjar Ciamis di Desa Dewasari, Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya karena Vanessa, warga Pemalayan Ciamis, pengendara motor tersebut luka parah. Sedangkan ibunya yang dibonceng tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi, mobil dinas Satpol PP melaju dari arah berlawanan, tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak motor korban. Saya ngeliat katanya dari arah Ciamis, arah menuju Banjar. Menuju Banjar, kalau mobil dari Banjar menuju Ciamis. Ini kira-kira oleng motor atau mobil? Kalau dari perkiraan sih kayaknya ngantuk supir. Pas nyampe benturan ke pinggir, waktu saya keluar aja, posisi roda masih berputar. Anggota Satpol PP betul Pak? Ya, menurut ini ya betul seperti itu. Tapi ini kan memang segera diamankan. Mudah amankan. Kondisi anggota Bapak sendiri gimana? Saya belum ketemu. Pejabat Linmas Satpol PP pengemudi mobil tersebut diperiksa polisi. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Pemirsa, waspada peredaran uang palsu jelang Lebaran. Sejumlah pedagang lansia di pasar tradisional Temayang, Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban penipuan uang palsu.
Saat beraksi, pelaku mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000. Uang pecahan Rp100.000 palsu ditemukan petugas saat melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan di pasar tradisional Temayang, Bojonegoro, Jawa Timur. Kasus ini berawal dari pengakuan seorang pedagang yang sudah lanjut usia. Setelah diselidiki, kasus uang palsu juga dialami sejumlah pedagang lansia lainnya. Pelaku cukup lihai dengan memanfaatkan kondisi pembeli yang sedang ramai hingga pedagang tak sempat memeriksa uang yang diberikan pelaku. Korban baru menyadari saat menghitung hasil penjualan. Bu, tadi itu gimana Bu ceritanya bisa dapat uang palsu itu Bu? Nggak tahu Pak, soalnya kan yang tugas kan banyak, antri, batasnya nggak ngerti toh, ngerti nata uang. Uangnya nominalnya berapa tadi Bu? Uangnya berapa tadi Bu? Satu lembar Bu ya? Kepolisian menyelidiki kasus ini dengan menyita sejumlah uang palsu pecahan Rp100.000. Ada masyarakat yang lapor bahwa telah menerima hasil jual beli antara lain Lombok itu berupa uang palsu pecahan 100 yang kita temukan. Masyarakat harus mewaspadai peningkatan kasus uang palsu menjelang Lebaran. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Pemirsa, tas milik sejumlah jamaah masjid raib saat para korban sholat maghrib di masjid. Pelaku yang beraksi usai berbuka puasa kabur mengendarai motor. Seorang pencuri dengan cepat masuk ke masjid dan menggasak sejumlah tas milik jamaah di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku beraksi saat para jamaah sedang sholat maghrib usai berbuka puasa. Setelah beraksi, pelaku segera kabur meninggalkan Masjid Al-Hijrah di Jalan Sukabangun 1 menggunakan motor. Aksi pencurian ini viral di media sosial. Seorang pengemudi ojol menjadi salah satu korban pelaku. Akibatnya, korban kehilangan HP, ATM, KTP, dan surat berharga lainnya. Ketika dia turun masuk ngambil tas. Jadi timingnya pas jemaah sedang sujud. Sujud ya. Oke, korbannya berapa Kak? Dua. Siapa aja Kak? Jemaah kalau Kak, Gojek Siko. Iya. Dua-duanya ojek? Bukan, Siko Gojek. Berbekal rekaman kamera pengawas, para korban melaporkan kasusnya ke Mapolsek Sukarami. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi rumahnya di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku pembunuhan diduga orang dekat bermotif dendam. Siapakah pelaku? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap bersama Sergap.